melakukan tindak pidana pencurian begitu kan. Meskipun ada model pencurian ala Robin Hood misalnya, tapi tetap itu adalah pencurian, itu adalah pidana begitu. Jadi tidak bisa ditoleransi. Nah begitu juga bahwa perilaku LGBT ini termasuk dalam kategorisasi jarimah pidana begitu. Nah kita melihat LGBT ini adalah penyimpangan, ya, bukan seperti yang ada anggapan sebagian kalangan bahwa ini bukan penyimpangan. Kita melihat ini penyimpangan. Nah, supaya tidak terjadi persekusi, maka nanti ada proses semacam rehabilitasi seperti narkoba lah katakan begitu. Ada rehabilitasi, ada pendidikan ataupun pengajaran ataupun upaya-upaya untuk kembali kepada kepada perilaku yang normal itu. Ada yang pernah untuk kemudian berusaha untuk keluar begitu dari lingkaran LGBT ini, tapi kemudian sulit sekali dan kembali lagi. Ini bagaimana proses pemulihan seperti ini seharusnya, Pak Kiai? Justru kami melihat lebih banyak yang berhasil keluar dari itu, begitu. Kalau ada yang berhasil keluar, berarti kan itu sebenarnya bisa disembuhkan penyakit itu, begitu kan? Ya, orientasi ini sebetulnya biasanya terjadi karena ada peristiwa kekerasan ketika masa kecil dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian harus menjadi titik fokus kita gitu loh. Karena ini juga termasuk sebuah kekerasan yang sering dilakukan oleh LGBT ketika mereka melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak dalam bentuk sodomi dan lain sebagainya. Nah ini kalau ini tidak dimasukkan sebagai jarimah pidana, itu akan bermasalah. Dan di KUHP kita juga sebetulnya sudah ada tentang pencabulan, ya, pidana tentang pencabulan. Nah, tetapi pidana pencabulan ini masih terlalu general ya, dalam arti bahwa pencabulan, kekerasan seksual, laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap perempuan atau laki-laki terhadap laki-laki, kalau dia dalam bentuk kekerasan itu masuk dalam kategorisasi pencabulan di KUHP kita. Nah, tetapi pencabulan di KUHP kita hanya menjelaskan kalau di situ terjadi kekerasan seksual, begitu. Nah, kita ingin lebih dari itu, ya. Tidak hanya itu sebuah kekerasan menjadi tindak pidana ketika terjadi kekerasan seksual, tetapi perilaku yang dilakukan suka sama suka itu pun termasuk bagian dari pidana. Ini juga mendapatkan respon penolakan Pak Kiai dari puluhan jaringan masyarakat sipil yang dalamnya ada pegiat HAM, begitu aktivis HAM yang menolak desakan yang disampaikan sebelumnya oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mempidanakan LGBT. Bagaimana respon yang mulia? Kita kembali kepada konstitusi kita, undang-undang dasar kita menjelaskan bahwa HAM yang kita maksud dalam negara kita adalah HAM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, HAM yang sesuai dengan adat, HAM yang sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat, hukum yang hidup di masyarakat. Salah satunya adalah dalam hukum nasional kita, salah satu sumber hukumnya kan adalah hukum agama yang berasal dari agama. Seperti sekarang sudah ada pengadilan agama, sudah ada hukum ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nah, konstitusi kita itu tidak terkait dengan HAM itu disesuaikan dengan sosial moral masyarakat yang hidup di masyarakat gitu. Oke. Sejauh ini apakah Majelis Ulama Indonesia juga sudah berkomunikasi dengan DPR RI untuk membahas lebih lanjut mengenai rancangan undang-undang ini? Secara personal sudah, tapi belum secara kelembagaan. Secara formal belum? Secara formal belum, tetapi memang kita sedang mendalami dan menyusun rancangan undang-undang ini. Apa menurut MUI jika kemudian RUI ini tidak segera dibahas, resiko apa yang mungkin akan muncul begitu? Ya, ini kan seperti saya katakan tadi, ini kan sebuah penyakit di masyarakat, ya. Penyakit ini kalau dilakukan pembiaran akan menimbulkan efek bola salju tadi, begitu kan. Nah, karenanya harus ada ya perhatian tentang segeranya RUU ini dibahas di legislatif.
Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Kiai soal RUU ini jika nanti kemudian disahkan bagaimana penegakan hukumnya. Nanti kita akan bahas usai jeda. Program One on One akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Kajian ya. Apakah nanti seperti apa? Ini memang masih dalam proses diskusi tentang itu gitu. Intinya kita ingin ada satu ketegasan ya di dalam peraturan perundang-undangan kita tentang perilaku LGBT ini. Dan kita berharap ini dimasukkan dalam bagian pelanggaran pidana, begitu. Nah, karena persoalan LGBT yang tadi sudah kita bahas panjang itu ya, itu sebuah ancaman. Kemudian kita juga tentu memahami ada sebagian yang mungkin ingin sembuh dari penyakitnya gitu, ingin keluar dari kondisi tersebut. Maka tentu juga dalam RUU ini kita harapkan ada proses-proses semacam rehabilitasi begitu, proses-proses pengobatan untuk keluar dari kondisi seperti itu begitu. Dan tentu kita juga harus secara arif melihat ini juga nanti begitu ya, di mana negara juga harus bisa memberikan fasilitas atau memfasilitasi proses penyembuhan bagi orang-orang yang terjebak dalam perilaku penyimpangan seksual seperti ini. Karena kita ingin mendapatkan garis yang terang begitu, bagaimana penegakannya agar kemudian tidak mengarah ke main hakim sendiri begitu Pak. Pasti, tentu tindakan main hakim sendiri adalah sebuah pelanggaran juga begitu ya. Artinya kita menegakkan hukum harus dengan secara hukum begitu. Nah, karenanya nanti dalam pembahasan kita ini juga kita akan perhatikan, fokuskan begitu bagaimana law enforcement dalam masalah LGBT ini. Seperti yang tadi sudah Pak Kiai singgung gitu, jika ada yang ingin keluar dalam kondisi atau situasi seperti ini, bagaimana kemudian menyikapinya? Keluarga harus seperti apa? Karena kan banyak yang beberapa masyarakat yang justru menjauhi gitu. Iya, saya kira nanti perlu ada semacam edukasi, sosialisasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan ruang privasi bagi mereka yang terjebak dalam posisi seperti ini untuk kemudian mereka merehabilitasi dan menyembuhkan penyakit yang mereka alami. Ya, tentu nanti ruang-ruang privasinya juga harus dijaga begitu. Karena ini juga hal yang sifatnya privasi ya. Dalam satu sisi begitu kan. Nah, karenanya pada sisi yang lain negara juga harus berperan di sini untuk menyembuhkan orang-orang yang terjebak dalam penyakit LGBT ini. Kalau dalam Islam nih Pak Kiai, jika memang ada yang terjerat dalam kondisi seperti itu, bagaimana kemudian penyembuhannya? Iya, di dalam Islam itu tidak dikenal istilah yang orang-orang LGBT bilang misalnya jiwa wanita terjebak pada tubuh pria, begitu. Karena dalam Islam Quran mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin Tuhan salah gitu meletakkan ruh gitu ya laki-laki di tubuh perempuan atau kalau ruh itu dalam Islam itu tidak mengenal gender gitu. Ruh itu tidak mengenal gender. Jadi ruh itu adalah sesuatu yang ada dalam tubuh kita, yang di dalam tubuh kita itu dia akan mengikuti naturalnya. Kalau tubuhnya laki-laki, dia akan menjadi laki-laki. Kalau tubuhnya perempuan, dia akan menjadi perempuan. Jadi tidak ada itu yang namanya jiwa laki-laki atau jiwa perempuan terjebak dalam tubuh laki-laki. Islam tidak mengenal itu. Gitu. Tetapi karena mungkin ada pengaruh pendidikan, misalnya ketika kecil dia mengalami kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, sehingga menyebabkan dia muncul jiwa kewanitaannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan dia punya orientasi seksual yang berbeda gitu. Karena kalau dalam Islam ditegaskan dalam hadis Nabi,
ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia, setiap orang yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu dalam keadaan suci. Suci, bersih, ya. Fa abawahu yuhawidani au yunasiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membentuk dia menjadi Yahudi atau Nasrani, membentuk dia menjadi seorang Muslim, membentuk dia menjadi seorang seperti apa. Nah, itulah fitrah gitu loh. Nah, maka kita tidak mengenal istilah jiwa laki-laki terjebak pada tubuh perempuan. Dalam Islam tidak dikenal itu. Kalau dalam Islam bagaimana kemudian mengingatkan Pak Kiai agar kemudian tidak terjebak dalam kondisi LGBT? Iya, tentu di dalam Islam itu kita dalam surah Al-Asr ditegaskan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasehati dan saling mengingatkan. Nah, pendidikan keluarga ini yang sangat menjadi kunci gitu ya, yang menyebabkan seseorang itu mengalami penyimpangan orientasi seksual atau tidak. Nah, kemudian juga persoalan sosial juga, ya, seorang anak yang pernah mengalami kekerasan dalam bentuk sodomi, ini kemudian dia ke depannya dia bisa menjadi penyimpangan seksual juga begitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya, pendidikan seks, ya, ini juga harus masuk dalam kurikulum pendidikan supaya ada kesadaran bahwa LGBT adalah penyimpangan seksual, LGBT disorientasi seksual, bukan sesuatu yang normal. Itu harus ditanamkan, ya. Peran keluarga, peran sekolah, dan juga peran lingkungan, kelembagaan dan pemerintah untuk kemudian membantu agar terhindar dalam perilaku LGBT ini. Apa yang harus dilakukan Pak Kiai? Iya, jadi pendidikan itu kan ada 3 ya. Pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di sekolah, gitu ya. Nah, ketiga elemen pendidikan ini harus, ya, punya irama yang sama begitu, ya. Artinya apa? Artinya di keluarga harus jelas dalam pendidikan arah orientasi seksual, bagaimana mendidik anak laki-laki, bagaimana mendidik anak perempuan harus. Di dalam pendidikan sekolah itu kurikulum pendidikan seks juga harus diajarkan dalam bentuk penegasan bahwa LGBT adalah penyimpangan seksual. Nah, di masyarakat itu juga tidak boleh ada, ya, keapatisan atau keberterimaan terhadap perilaku seperti ini. Kalau ada elemen-elemen yang melakukan keberterimaan terhadap perilaku seperti ini kan juga tidak melakukan edukasi pendidikan secara benar begitu. Nah, maka kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang menolak RUU yang akan kita tawarkan nanti begitu, ini menurut kami mereka tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan sosial di masyarakat, pendidikan lingkungan. Nanti kita tunggu update lagi terbaru bagaimana jalan dan juga progres dari RUU yang sedang dirancang oleh Majelis Ulama Indonesia ini. Mudah-mudahan segera ada progres terbaru dan segera kemudian dibahas lebih lanjut bersama dengan pemerintah dan juga DPR. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Aminuddin Yaqub sudah bergabung bersama kami di program One on One. Semoga sehat selalu. Selamat malam Pak Kiai. Malam. Demikian program One on One hadir menemani Anda pemirsa. Saya Vera Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.